Kabun Tarintim. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya, maksud kunci yang tertulis dalam Matius 16 ayat 19. Saya mau bertanya maksud kunci yang tertulis dalam Matius 16 ayat 19. Mohon penjelasannya Pendeta. Saya bacakan Matius 16 ayatnya yang ke-19. Kepadamu. Sebentar. Biar saya juga bisa buka ayatnya dan sekaligus kita lihat. Oke, saya sudah di Matius 16. Ya. Supaya yang menonton juga, pemirsa juga, jangan ketinggalan, jangan terlalu ngebut bacanya. Silakan. Oke. Matius 16 ayatnya yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Terima kasih, mungkin saya koreksi sedikit, tadi bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oke? Apa yang dimaksudkan dengan kunci di sini? Bahkan kunci di sini dalam bentuk jamak, kunci-kunci, plural. Oke? Jadi apa yang dimaksudkan dengan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ini adalah bahagian dari kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Ada tanya jawab antara Yesus dan murid-muridnya, lalu kemudian mengkerucut kepada tanya jawab antara atau percakapan antara Yesus dan Petrus. Lalu kemudian ayat yang ke-16 kita mulai baca. Maka jawab Simon Petrus, karena pertanyaan Yesus di ayat yang ke-15, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pertama-tama saya mau pada waktu kita membaca Alkitab, kita melihat kira-kira siapa yang menjadi inti pembicaraan di dalam ayat-ayat ini. Coba kita telusuri dari ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi pertanyaannya itu berfokus kepada siapa? Fokusnya adalah siapa, Ellen? Anak manusia, Pendeta. Yaitu siapa? Yesus. Yaitu Yesus. Jadi fokus dari ayat yang ke-13 sampai ayat 20 ini adalah tentang Yesus. Lalu kemudian jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, atau Yeremia, atau seorang dari nabi yang lain. Ayat yang ke-15, Yesus bertanya lagi, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Siapa fokusnya di sini? Fokusnya adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus fokus dari perikopi ini. Sekarang coba kita baca di dalam ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa fokusnya di sini? Mesias, Yesus Kristus, anak manusia. Bahkan dikatakan anak Allah yang hidup. Lalu kemudian kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena dia yang menjawab tadi, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Lalu Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Sekarang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, pada waktu Tuhan Yesus katakan, engkau adalah Petrus, lalu Tuhan Yesus katakan di atas batu karang ini, Yesus tidak mengatakan bahwa Petrus itulah batu karang. Tapi Yesus katakan di atas batu karang ini, dia menunjuk kepada dirinya. Dialah batu karang itu. Ini masih sampai di ayat yang ke-18. Jadi bukan Petrus batu karang itu.
batu karang itu, batu karang itu adalah Yesus Kristus. Makanya dia katakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Berbicara sekarang tentang jemaat. Lalu setelah berbicara tentang jemaat, maka Yesus berkata dalam ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Fokusnya di sini bukan lagi Petrus. Fokusnya di sini sekarang adalah jemaat. Jadi kalau ayat 19 katakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, itu bukan diberikan kepada seseorang tertentu atau fungsi dari suatu individu, tidak. Tetapi kepada jemaat. Sehingga dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini dalam konteks jemaat, akan terikat di sorga dalam ayat bahasa Indonesia ini, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini fokusnya adalah tentang jemaat. Jadi sekarang ini adalah hubungan antara Yesus Kristus dan jemaat, di mana jemaat itu didirikan di atas batu karang itu, dan batu karang itu adalah Yesus Kristus. Sekarang, dari mana kita tahu bahwa memang fokus dari pembicaraan mulai dari ayat 13 sampai ayat 20 adalah tentang Yesus atau Mesias itu, anak Allah yang hidup itu. Tadi ingat, Yesus bertanya 2 kali, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Setelah terjadi percakapan itu, bahwa anak manusia itu adalah Mesias, dan di atas Mesias, di atas anak manusia, anak Allah yang hidup, Yesus Kristus, batu karang, jemaat itu didirikan. Maka Yesus katakan dalam ayat yang ke-20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Masih dalam konteks identitas Yesus Kristus dan hubungannya dengan jemaat. Apa kata Petrus sendiri tentang Yesus? Ini kita masih belum sampai kepada pertanyaan yang dimaksudkan sebagai kunci. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi kita lihat dulu di sini, karena ini juga biasanya ditanyakan. Apa kata Petrus? Mari kita buka Alkitab kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, bolehkah Ellen bacakan ayat ini? Mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Judul perikopnya Yesus Kristus batu penjuru. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Terima kasih. Dikatakan suatu batu penjuru yang mahal, batu yang terpilih, dan yang percaya kepadanya. Siapanya di sini? Yesus Kristus. Jadi menurut Petrus yang menulis surat 1 Petrus, yang disebut sebagai batu itu adalah bukan Petrus, tapi batu itu adalah Yesus Kristus, batu karang. Sebagai dasar di atas mana batu-batu yang lain yang disebutkan di sana dalam ayat yang ke-15, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat kudus. Inilah jemaat yang didirikan di atas batu penjuru itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan ini adalah tulisan dari Petrus. Petrus sendiri menyatakan bahwa yang dimaksudkan sebagai batu penjuru, batu karang itu bukan dirinya, tetapi adalah Tuhan Yesus sendiri, di atas mana jemaat itu didirikan. Lalu beranjak kepada ayat berikutnya,
Kita kembali ke Matius pasal yang ke-16. Inilah pertanyaan tadi dari yang bertanya tadi, saya sudah lupa namanya. Dari Pasal Kabun. 16 yang bertanya tadi Bapak Kabun, Pendeta. Bapak Kabun, terima kasih. Sekarang kita baca ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ini bukan kepada individu, tetapi kepada jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang didirikan di atas Yesus Kristus sebagai batu penjurilnya. Kepada jemaat itu, jadi jemaat yang terikat kepada Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa mengartikan ayat ini bahwa apa saja yang dibuat oleh jemaat terserah, pasti direstui oleh sorga. Kalau demikian, maka jemaat itu lebih tinggi dari kekuasaan sorga. Karena sorga akan selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh jemaat. Di mana dikatakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sebenarnya, kalau kita mau menerjemahkan ini mengikuti dia punya tata bahasa kata akan terikat di sorga, lalu kemudian akan terlepas di sorga. Ini menggunakan suatu bentuk yang biasa, yang mempelajari bahasa Yunani, mereka biasanya sebutkan ini bentuk participle dalam bentuk perfect. Jadi perfect tense, perfect participle. Apa yang dimaksudkan dengan perfect participle? Artinya, ini adalah suatu bentuk kata di mana dianggap itu sudah terjadi. Dengan demikian, ayat ini kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia untuk menggambarkan dengan lebih tepat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh semua ikatan tata bahasa Yunani dalam ayat yang ke-19 ini, maka ayat ini berbunyi sebagai berikut untuk demi mengikuti tata bahasanya. Apa yang kau ikat di dunia ini adalah apa yang sudah terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini adalah apa yang sudah dilepaskan di sorga. Jadi di sini apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan yang menjadi standar adalah sorga. Dan jemaat yang didirikan di atas Kristus sebagai batu karang, apapun yang dilakukan oleh jemaat harus mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah di sorga. Kehendak sorga. Jadi sorga di sini mewakili Allah dan tahtanya. Apapun yang dilakukan oleh jemaat harusnya adalah apa yang memang telah ditetapkan oleh sorga. Bukan sebaliknya, di mana jemaat atau gereja menjadi standar dan apapun yang dilakukan oleh gereja, sorga pasti akan merestuinya. Tidak demikian ayat ini. Karena sudah dikatakan juga bahwa yang dimaksudkan sebagai batu itu adalah Kristus, yang kokoh di atas mana jemaat itu didirikan. Nah, perhatikan, di sini dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Berarti siapa yang memiliki kunci itu? Kunci itu adalah milik Kristus. Lalu kalau Kristus berikan itu kepada jemaat, itu artinya jemaat adalah penata layan dari aturan-aturan Kristus. Artinya, kepada jemaat dipercayakan suatu fungsi untuk melaksanakan aturan-aturan Kristus. Dan bukan gereja atau jemaat itu membuat aturan-aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi disebutkan, kepadamu kuberikan kunci. Artinya yang memiliki kunci adalah Kristus, jemaat itu adalah penata layanan, dipercayakan kunci itu. Jangan salah menggunakan kunci itu dengan semena-mena.
Karena kita harus mengikuti kehendak Allah, kehendak Kristus. Makanya di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-18, Yesus katakan demikian. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus katakan, aku yang memegang. Ini wahyu yang ditulis, ini wahyu Yesus Kristus. Menurut Wahyu 1 ayat 1. Wahyu Yesus Kristus. Dan kitab Wahyu ditulis di tahun menjelang tahun 100, tahun 96. Kurang lebih Wahyu ditulis. Sementara Matius itu ditulis atau kata-kata Yesus itu diucapkan waktu Yesus masih ada di atas dunia sebagai manusia, dan setelah ia naik ke sorga, Matius ini ditulis kurang lebih katakanlah tahun 60, beberapa dekade sebelum wahyu ini ditulis. Jadi kunci itu tidak berpindah dari Yesus kepada Petrus. Kunci itu tidak berpindah dari Yesus kepada jemaat. Tapi Yesus mempercayakan kunci itu, tetapi kunci itu tetap adalah milik Kristus. Ia katakan, aku yang memegang kunci itu. Makanya dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7, kepada jemaat Philadelphia, Yesus katakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dia yang mempunyai wewenang. Jemaat bertugas untuk menjalankan wewenang Allah itu setuju dengan kehendak Allah. Ini penata layanan kehendak Allah. Tidak boleh jemaat atau gereja itu membuat aturan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu yang dimaksudkan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, demikian juga ayat 19. Disampaikan tentang apa yang diikat, artinya suatu bentuk penggabungan kepada jemaat, dan apa yang dilepaskan di mana seseorang itu meninggalkan jemaat, itu harus dilakukan dengan berhati-hati. Orang yang bergabung dengan jemaat, bahkan orang yang meninggalkan jemaat, itu harus dilakukan dengan berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan itu bertentangan dengan kehendak surga. Terima kasih.